Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zahar dengan NIM 2448 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa organik. Yang pertama yaitu aldehid, adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbonil yang terikat pada satu atau dua atom hidrogen. Gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri oleh atom hidrogen. Aldehid memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda tergantung panjang rantainya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat fisika aldehid. 1. Wujud. Aldehid dapat berupa gas atau cair pada suhu kamar tergantung pada panjang rantai karbon. Titik didih aldehid lebih rendah daripada alkohol dengan jumlah karbon yang sama tetapi tinggi daripada alkana dengan jumlah karbon yang sama. Kelarutan. Aldehid bersifat polar dan dapat larut dalam air meskipun tidak membentuk ikatan hidrogen seperti alkohol. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul pada aldehid adalah gaya dipol-dipol dan gaya van der Waals. Selanjutnya, sifat kimia. Yang pertama yaitu oksidasi. Aldehid adalah senyawa yang bersifat sebagai reduktor kuat sehingga dapat mereduksi senyawa yang bersifat oksidator lemah. Aldehid dapat diidentifikasi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens. Oksidasi aldehid ini menghasilkan asam karbosilat. Kedua adalah adisi, adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap atau reaksi penjenuhan. Jika senyawa yang adisi bersifat polar, maka gugus yang bersifat lebih positif akan terikat pada atom oksigen, sedangkan gugus negatif terikat pada atom karbon. Aldehid diaplikasikan di industri seperti formaldehid digunakan dalam pembuatan plastik, sementara asetaldehid digunakan dalam pembentukan zat warna, plastik, dan karet sintetis. Selain itu, aldehid juga berperan sebagai bahan pengawet dan antiseptik. Selanjutnya, keton. Keton merupakan senyawa organik yang diidentikan dengan gugus karbonil yang terikat oleh dua atom karbon. Atom karbon yang diikat gugus karbonil dinamakan karbon A, atom hidrogen yang diikat karbon A dinamakan hidrogen A. Reaksi dengan basa, keton menghasilkan ethanolat. Gugus karbonil bersifat polar sehingga keton merupakan senyawa polar sehingga dapat larut dalam air. Hidrogen A dari keton lebih asam dari hidrogen pada alkana. Aseton, asetoasetat, dan hidroksibutirat adalah keton yang terdapat dalam karbohidrat, asam lemak, dan asam amino sehingga terdapat dalam tubuh manusia. Tata nama keton. Iuapats. 1. Pemberian nama keton dilakukan dengan mengamati akhiran A pada nama alkana dengan on. Tentukan rantai utama, rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang mengandung gugus karbonil. Yang ketiga, penomoran cabang dimulai dari ujung yang terdapat gugus karbonil dengan nomor atom C paling rendah. Yang keempat, ikatan terdapat dua atau lebih cabang berbeda. Dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama cabang. Yang kelima yaitu awalan di tri, sek, tres tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urut abjad, sedangkan awalan yang dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sifat-sifat keton. Sifat fisika. Titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon sebanding. Kelarutan dalam air yang bervariasi dan sifat polar. Keton juga cenderung lebih mudah menguap daripada alkohol dengan berat molekul yang sama. Sifat kimia. Mereka dapat mengalami reaksi adisi, termasuk adisi hidrogen yang menghasilkan alkohol sekunder dan adisi alkimagnesium halogenida yang menghasilkan alkohol tersier. Selain itu, keton juga bisa bereaksi dengan HCN untuk menghasilkan sinohidrin dan juga mengalami halogenasi. Pengelompokan keton. Keton dikelompokkan berdasarkan cabang mereka. Salah satu klasifikasi keton membagi senyawa ini menjadi keton simetris dan keton tidak simetris, tergantung dari kemungkinan dua cabang organik bergabung dengan pusat karbonil. Aseton dan benzofenon termasuk keton simetris. Acetofenon adalah contoh keton tidak simetris. Di ilmu stereokimia, keton tidak simetris dikenal karena bersifat prokiral. Selanjutnya, karbohidrat. Pengertian karbohidrat adalah makromolekul organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan memiliki rumus CxH2OY. Karbon berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan dapat diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat.
Fungsi karbohidrat, sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel tubuh. Cadangan energi, tubuh menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen di hati dan otot untuk digunakan saat diperlukan. Ketiga, penyusun struktur sel. Karbohidrat juga berperan dalam membentuk struktur sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya jenis monosakarida, gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida, gula rangkap yang terbentuk dari dua monosakarida seperti sukrosa, gula tebu, laktosa, gula susu, dan maltosa, gula malt. Polisakarida, karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak monosakarida seperti amilum, pati, selulosa, dan glikogen. Contohnya, beras, gandum, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, dan berbagai jenis buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk susu. Selanjutnya, asam karbosilat. Asam karbosilat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional yang merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Senyawa ini adalah turunan dari alkana, di mana sebuah atom hidrogen diganti dengan gugus COOH. Asam karbosilat memiliki berbagai sifat dan aplikasi termasuk dalam industri, makanan, dan farmasi. Selanjutnya, struktur dan gugus fungsional. Gugus karbosil. Gugus inilah yang mendenifikasikan asam karbosilat dan memberi sifat asam pada senyawa ini. Rumus umumnya yaitu RCOOH, di mana R adalah gugus alkil atau aromatik. Contohnya asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Tata nama IUPAC. Asam karbosilat diberi nama dengan menggantikan akhiran ane dari alkana menjadi oik acid. Contohnya adalah asetat. Tata nama lazim atau trivial. Beberapa asam karbosilat memiliki nama umum yang diganti seperti asam asetat cuka. Tata nama lazim atau trivial. Beberapa asam karbosilat memiliki nama umum yang umumnya digunakan seperti asam asetat. Contohnya cuka. Sifat asam karbosilat, sifat fisika, larut dalam air. Asam karbosilat umumnya larut dalam air, terutama memiliki rantai karbon pendek. Titik didih. Asam karbosilat cenderung memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkohol, dengan massa molekul yang sama karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. Sifat asam. Asam karbosilat bersifat asam meskipun asam yang lemah. Sifat kimianya. Sifat kimia asam karbosilat. Yang pertama, reaksi esterifikasi. Asam karbosilat bereaksi dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan air. Reaksi dengan basa. Asam karbosilat bereaksi dengan basa kuat untuk menghasilkan garam, karbosilat, dan air. Kegunaan dan contohnya. Yang pertama, yaitu sebagai industri makanan. Digunakan dalam pembuatan cuka, perasa makanan, dan pengawet. Yang kedua, industri farmasi. Digunakan dalam pembuatan obat seperti aspirin. Yang ketiga, industri lainnya digunakan dalam pembuatan sabun, parfum, karet, lilin, pembasmi hama, dan rayon. Contohnya, asam asetat digunakan dalam industri makanan dan sebagai bahan pembersih. Kedua, asam salisilat digunakan dalam pembuatan aspirin. Asam laktat dihasilkan dari fermentasi glukosa dan terdapat dalam susu asam. Asam sitrat terdapat dalam buah sitrus dan digunakan dalam industri makanan. Selanjutnya, lipid. Lipid adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid juga mengandung unsur fosforus dan nitrogen. Lipid terdiri dari molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Fungsinya sebagai sumber energi. Lemak menyediakan energi bagi tubuh, terutama saat karbohidrat tidak tersedia. Penyerapan vitamin. Lemak membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Perlindungan organ. Lemak melindungi organ dalam tubuh dari benturan atau kerusakan. Pembangunan sel. Lemak merupakan komponen penting dalam pembentukan sel dan membran sel. Produksi hormon. Lemak berperan dalam memproduksi hormon penting dalam tubuh. Jenis-jenis lemak. Lemak jenuh umumnya berasal dari hewan dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Lemak tak jenuh terdiri dari lemak monounsaturated, misalnya minyak zaitun, dan lemak polyunsaturated, misalnya asam lemak omega 3 dan omega 6. Lemak trans berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Peran lemak, sumber energi. Lemak memiliki kepadatan energi yang tinggi, memberikan energi untuk aktivitas tubuh, melindungi organ. Lemak subkutan melindungi organ vital dari benturan dan menjaga suhu tubuh. Pembangunan sel dan jaringan. Lemak membantu membentuk sel, membran sel, dan jaringan tubuh. Penyerapan nutrisi. Lemak membantu penyerapan vitamin, larut lemak, dan nutrisi lainnya. Fungsi hormonal. Lemak berperan sebagai produksi hormon seperti hormon seks.